warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya mau menjelaskan tentang kategori pupuk pertanian yang di situ tertera ada kode-kode seperti contoh ada kode N, ada kode P, ada kode K, terus ada presentasi 20%, 15% atau 10%. Nah, itu maksudnya apa? Terus untuk fungsinya apa? Terus itu cocok untuk tanaman apa? Agar kalian semua bisa tahu untuk pemupukan yang cocok itu menggunakan jenis pupuk apa, untuk kandungannya yang dibutuhkan nutrisi untuk tanaman itu berapa, meskipun mereknya berbeda-beda, yang penting itu untuk kandungannya itu sama. Soalnya terkadang salah satu teman saya itu pernah tanya, ini maksudnya gimana, kok ada kode 16%, 15% untuk kandungan N, kok ini ada yang 15%, ada yang 20%, ini fungsinya untuk apa? Apa tiap tanaman itu dipukul rata sama? Nah, makanya kali ini saya mau menjelaskan apa maksud kode-kode tersebut. Nah, sekarang saya kasih contoh di setiap pupuk itu pasti memiliki kode. Jadi saya kasih contoh pupuk NPK Mutiara. Nah, NPK Mutiara itu maksudnya apa? N itu untuk apa? P itu untuk apa? K itu untuk apa? Dan singkatannya apa? Langsung saja, untuk N itu singkatan dari nitrogen. Nah, fungsi dari nitrogen ini diantaranya untuk khususnya yang berurusan dengan daun. Jadi kalian juga harus tahu fungsi dari N. Nah, ini biasanya yang lebih mengarah kepada tanaman yang lebih fokus ke pertumbuhan daun. Nah, makanya saya kasih contoh seperti tanaman padi. Padi itu kebanyakan setiap petani itu tahu bahwa jenis pupuknya itu kalau tidak pakai urea ya pakai ZA. Karena apa? Karena untuk urea dan ZA itu kandungan nitrogennya itu besar. Karena untuk awal padi itu lebih cenderung pertumbuhan daun, penghijauan daun, memanjangkan daun. Nah, ini lebih dominan ke nitrogen yang paling dibutuhkan. Saya kasih contoh seperti pupuk urea. Pupuk urea ini kandungan nitrogennya kalau tidak salah itu 46%. Nah, ini sangat presentasinya sangat besar ini. Untuk ZA itu sekitar 21, macam-macam, ada yang 21, ada yang 24. Yang jelas lebih spesifikannya ke kandungan nitrogen. Untuk yang kandungan fosfat dan kalium ini untuk pemupukan awal biasanya ini para petani tidak memakai. Nah, itu seperti tanaman padi. Nah, beda lagi seperti tanaman ketela ubi. Nah, ketela ubi itu kan yang lebih dominan untuk hasil panennya itu kan letaknya di dalam tanah. Jadi ketika hasil di dalam tanah itu yang tidak seperti pertumbuhan daun, pertumbuhan hijau, pokoknya yang berkaitan dengan urusan daun itu tidak begitu diperlukan terlalu banyak karena hasil panennya di dalam tanah. Berarti kalau seperti contoh ini, seperti tanaman ubi, ini yang lebih dominan ini pupuk yang kandungan
fosfatnya ini lebih tinggi. Nah, pokoknya kalau tanaman itu hasilnya nanti di dalam tanah, ini pupuk lebih cenderung di dalam tanah. Karena apa? Karena kandungan fosfat diantaranya itu fungsinya untuk menggemburkan lahan, memaksimalkan unsur hara yang ada di dalam lahan. Jadi hasil yang dari lahan yang di dalam tanah itu bisa maksimal. Nah, ini perbedaan antara kandungan pupuk nitrogen dan fosfat. Ini hanya penjelasan secara singkat. Sebenarnya fungsinya itu banyak. Nitrogen itu fungsinya tidak hanya satu, seperti fosfat itu fungsinya juga tidak hanya satu. Nah, terus nanti ada lagi kalium. Kalium itu fungsinya untuk apa? Kalium itu lebih cenderung ke berat hasil panen, pembesaran dan berat hasil panen. Makanya seperti bawang merah, seperti ubi pun itu ketika memasuki panen itu di samping fosfat, di samping pemupukan yang kandungan fosfatnya tinggi, juga ditambahi dengan kandungan kalium yang tinggi. Ini pertama untuk hasil panen buahnya agar besar dan juga bisa berbobot. Nah, kalau untuk padi gimana? Kalau untuk tanaman padi yang seperti saya contohkan yang awal tadi, sebelum panen kan itu biasanya tanaman itu mengembangkan atau fokus di dalam daunnya dulu. Berarti ini yang dibutuhkan nitrogen. Nanti ketika sudah ada bulirnya sudah mulai nampak. Nah, ini biasanya nih sedikit-sedikit oleh petani ini ditambahi pupuk yang ada kandungannya kalium. Untuk fosfat untuk padi itu kalaupun dibutuhkan cuma kadarnya tidak begitu banyak. Nah, terus sekarang untuk kebutuhan tanaman, untuk presentasi pupuk itu ada yang 16%, 20% itu yang pas itu bagaimana cara menghitungnya? Mungkin secara dunia orang-orang pertanian, para insinyur yang sudah pandai di dalam itu bisa menghitung bahwa kebutuhan tanaman ini harus nitrogennya berapa persen, fosfatnya berapa persen, dengan lahan segini, dengan jumlah tanaman segini, itu bisa memperhitungkan. Cuma di dalam prakteknya saya tidak menilai 1-2 tempat. Saya hitung sudah ratusan tempat ini jumlah pupuk ini tidak ada yang istilahnya ukuran yang pasti, ukuran yang tepat. Ada yang mengatakan semakin banyak pupuk itu hasil tanaman semakin bagus, padahal belum tentu juga. Sedikit pupuk itu belum tentu tidak bagus. Nah, dari penjelasan konten yang sebelumnya saya jelaskan, memang dunia pertanian itu faktornya banyak. Mungkin untuk khusus tanaman padi, lah itu misalkan ada pertanyaan begini, saya pernah menanam padi, tidak saya kasih pupuk tapi juga bisa panen. Ya, mungkin itu bisa. Karena apa? Karena biasanya para petani itu menanam padi pada saat musim hujan. Ketika musim hujan, nah kandungan air hujan itu mengandung nitrogen yang cukup banyak. Makanya di samping tanaman padi itu hidupnya itu di dalam air, artinya hidup di dalam lahan yang berair, tidak lahan kering, itu kan cocok dengan pas musim hujan. Di samping itu air hujan itu mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Makanya ketika musim hujan,
itu padi otomatis sudah mendapatkan nutrisi dari air hujan. Nah, bahkan ketika nutrisi dari air hujan ini banyak, ketika petani mau menginginkan pemupukan lagi, apalagi yang kandungan nitrogennya tinggi seperti urea, itu biasanya malah pertumbuhannya tidak normal. Biasanya seperti itu kalau di daerah saya. Nah, untuk takarannya melihat situasi. Jadi misalkan sudah tanamannya bagus, itu saya biasa lahan setengah hektar itu terkadang cuma 1 kintal, 1,5 kintal itu. Jadi untuk masalah pemupukan itu lihat kondisi tanaman, juga melihat kondisi cuaca. Maksudnya kok cuaca gimana? Karena kalau musim hujan itu kandungan nitrogennya itu sudah tinggi. Nah, ini khusus nitrogen. Nah, ini karena nutrisi khususnya nitrogen ini yang paling banyak menghasilkan dari air hujan. Mungkin dari angin atau dari sekitarnya itu bisa, cuma yang paling tinggi ini pada air hujan. Nah, terus untuk fosfat sendiri gimana? Untuk fosfat sendiri itu memang kandungannya dari tanah. Makanya untuk membedakan lahan ini banyak fosfatnya atau enggak, biasanya ini petani-petani klasik, petani tradisional, petani yang hanya berpedoman dengan pengalaman, ini dilihat kalau tanahnya itu ada cacingnya, itu biasanya kandungan fosfatnya tinggi, cuma gitu saja. Kalau lahannya itu gersang, tidak ada apa-apanya, tidak ada hewan-hewan yang tumbuh di dalam tanah, itu biasanya kandungan fosfatnya itu kecil atau sedikit. Nah, makanya biasanya sebelum memulai proses penanaman itu untuk menambah kandungan fosfat di dalam tanah, itu biasanya itu dikasih pupuk dulu, terus didiamkan selama beberapa hari atau maksimal 1 minggu. Itu biasanya untuk yang kandungan fosfat ya. Untuk yang kandungan nitrogen itu kan ketika tanaman sudah tumbuh, itu bisa dari air hujan atau dari pemupukan nitrogen tadi. Jadi memang nitrogen itu tidak dari tanah. Itu mungkin diantara perbedaan antara pupuk nitrogen, pupuk yang kandungannya nitrogen, fosfat, dan kalium itu. Jadi intinya untuk jenis pupuk itu kita lihat dulu tanamannya, kita mau menanam apa, terus kebutuhannya bagaimana. Maksudnya kebutuhan yang lebih dominan itu kebutuhan di nitrogen, fosfatnya, atau kaliumnya. Kalau kalium itu biasanya itu ketika tanaman mau panen. Itu kita kasih pupuk yang unsur kaliumnya ini agak tinggi. Nah, ini biasanya banyak pupuk kita di toko pertanian itu pokoknya yang kandungan kaliumnya tinggi itu banyak. Terus sekarang saya mau jelaskan perbedaan antara pupuk yang lewat pemupukannya lewat semprot atau lewat tanah, itu bagus mana. Karena untuk pupuk yang jenis pupuk semprot itu kan juga banyak. Itu biasanya kemasannya kecil-kecil 1 kiloan, bahkan hanya sekitar setengah kilo, tidak seperti pupuk di tanah yang bobotnya biasanya 50 kilo, bahkan ada yang 1 kintal. Itu perbedaannya bagaimana, lebih efisien yang mana. Nah, kalau pupuk semprot, pupuk yang ini saya membicarakan mungkin dengan kandungan yang sama, katakanlah seperti NPK 16 itu perbandingan harga. Sekarang kita ngomongin perbandingan harga dulu. Kalau untuk harga, pupuk yang di dalam tanah itu harganya lebih murah. Mungkin untuk sekarang ini harga per kilonya
sekitar 10.000, 10.000, 12.000. Ini untuk pemupukan di dalam tanah, itu yang bentuknya seperti granul, seperti apa ya, bulat-bulat seperti itu. Nah ini kalau kena air ini bisa mencair, terus bisa meresap ke tanah, terus nutrisi dari pupuk itu meresap ke tanah, terus dilanjutkan ke tanaman. Nah ini harganya lebih murah. Untuk yang semprot sendiri sekarang harganya untuk yang biasa artinya tidak yang spek yang bagus. Untuk yang sedang ini bobot 250 gram. Ini harganya sekitar 20.000. Lah ini selisih dari harga itu pun berapa kali lipat ini sekitar 4 kali lipat. Itu untuk selisih harga dari pupuk yang pemupukan melalui tanah dengan yang semprot atau dari bawah dan atas. Ini perbedaan harga. Nah terus untuk hasil ini lebih bagus yang mana? Nah untuk hasil ini sebenarnya kalau untuk hasil ini kalau diteliti lagi mulai awal sebelum pemupukan sampai akhir, ini kalau hasil ini tidak begitu berbeda terlalu jauh. Cuma semuanya ada kelebihan ada kekurangan. Seperti saya contohkan sebelumnya tadi, untuk kelebihan dari pupuk tanah ini harganya lebih murah. Nah, terus untuk kekurangan dari pupuk semprot harganya lebih tinggi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kelebihan dari pupuk tanah ini untuk waktu dan tenaga pemupukan ini bisa diatur. Maksudnya jarak antar pemupukan pertama dan kedua ini ada jeda yang agak lumayan panjang. Karena apa? Ketika di dalam tanah ini bisa diatur oleh tanah itu sendiri. Nah, untuk pengambilan nutrisi dari tanah itu, setiap tumbuhan, setiap tanaman itu bisa mengambil unsurnya sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Nah ini diantara kelebihan dari tanah, kelebihan pupuk yang melalui tanah. Nah terus untuk kelebihan dari pupuk yang melalui semprot, nah itu untuk kebutuhan nutrisi tanaman ini langsung terserap karena melalui daun atau batangnya, jadi langsung dimakan. Untuk yang tanah tadi kan tidak langsung mengenai tanaman, jadi diolah dulu dengan tanah. Ketika tanah itu sudah mengandung unsur nutrisi baru diserap oleh tanaman. Kalau untuk yang semprot, kelebihannya ketika kita semprot dari atas ini langsung mengenai tanaman dan itu seketika itu langsung diambil nutrisinya oleh tanaman itu kelebihannya. Jadi kalau membicarakan cepat masuknya nutrisi di dalam tumbuhan itu cepat dari lewat semprot. Nah, terus kelemahannya apa? Kelemahan dari pupuk yang lewat media tanah dengan yang semprot itu kelemahannya apa? Nah, untuk yang lewat tanah, untuk kelemahannya tadi itu, jadi ketika pupuk itu masuk di dalam tanah sudah disimpan oleh tanah di sekitarnya, itu terkadang ya tidak hanya sedikit, banyak sekali itu sekitar tanaman yang kita tumbuhi itu ada tumbuh rerumputan. Karena apa tumbuh rerumputan? Karena tanah yang baru kita kasih pupuk itu mengandung unsur hara yang tinggi melalui pupuk yang kita sebarkan tersebut. Jadi akan munculnya banyak rumput. Nah, rumput ini bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah di sekitar itu. Nah, makanya akhirnya terjadi perebutan antara nutrisi tanaman utama, tumbuhan utama dengan rumput yang di sekitar itu. Makanya kalau
tanaman itu sudah tumbuh terus ada rumput-rumput yang banyak, ini hasilnya tidak bisa maksimal. Itu alasannya karena adanya perebutan unsur hara dari tanaman di sekitarnya. Nah, itu kekurangan dari pemupukan lewat media tanah. Nah, terus untuk kekurangan lewat media semprot yang diantaranya ini, ketika kita penyemprotan ini tidak 100% ini bisa mengenai tanaman tersebut, karena bisa terbuang ada sebagian persen, mungkin bahkan bisa banyak ini hilang lewat tiupan angin. Jadi ketika menyemprot itu ada angin, itu bisa terbuang. Makanya petani-petani sini menganjurkan kalau bisa menyemprot atau pemupukan itu pagi sekali atau sore. Karena apa? Ini bukan yang mungkin diantaranya itu ketika pagi atau sore ini hembusan angin ini tidak terlalu kencang. Jadi kalaupun penyemprotan pupuk itu hilang ditiup angin, itu hanya berapa persen. Itu kelemahannya di situ. Jadi kelemahan yang semprot ini tidak semua kandungan yang ada di dalam pupuk semprot itu bisa terserap. Cuma kelebihannya ini langsung dimakan atau diserap oleh tanaman itu. Cuma tidak bisa maksimal karena sebagian terbuang oleh hembusan angin itu. Nah, terus untuk kekurangannya lagi, untuk yang semprot ini pasti membutuhkan waktu atau tenaga ekstra karena berbeda dengan pemupukan yang lewat media tanah. Pemupukan lewat media tanah itu kita tidak perlu memikul tangki atau mengatur air, jadi cukup disebar atau dipupuk di sekelilingnya tanaman, habis itu diairi cukup. Itu artinya misalkan punya lahan atau menanam membutuhkan tenaga untuk pemupukan itu 1-2 orang itu sudah cukup. Kalau yang semprot ini pertama penambahan tenaga, penambahan waktu, terus interval jarak antara semprot yang pertama yang kedua ini tidak boleh terlalu lama. Karena apa? Karena proses melalui atas, proses penyerapan makanan dari atas ini memang langsung terserap, cuma juga cepat hilang. Makanya dianjurkan untuk pemupukan lewat atas, pemupukan semprot, pupuk lewat semprot ini biasanya ini sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali. Berbeda dari tanah yang tadi, pemupukan lewat tanah ini bisa 2 minggu atau 3 minggu. Maksudnya jaraknya bisa 2 atau 3 kali lipat dari jarak pemupukan yang lewat media tanah. Cuma tinggal melihat jenis tanamannya apa. Nah, ini untuk yang pemupukan semprot seperti itu. Berarti kalau ada yang bertanya, nah terus yang bagus itu lewat pemupukan lewat media tanah atau lewat media semprot. Nah kalau ada pertanyaan seperti itu menurut saya kalau tidak cocok ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu kita pakai dua-duanya, karena diantaranya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita tidak mau atau kita tidak memakai pupuk yang semprot, ketika hanya melalui media yang tabur lewat media tanah, dikhawatirkan nanti unsur hara yang terserap tumbuhan itu tidak maksimal. Mungkin dari kelebihannya harganya murah, cuma kalau kita hitung dengan harganya murah tersebut dengan kebutuhannya kuantitas jumlah apa yang dibutuhkan ini lebih banyak yang lewat media tanah.
Karena apa? Karena mungkin penyemprotan itu misalkan cuma butuh 2-3 kilo. Nah ini yang lewat media tanah ini bisa butuh 1-2 kintal. Ini selisih harganya mungkin dengan jumlah apa ya, jumlah bobotnya ini mungkin lebih sedikit yang pupuk lewat udara, lewat penyemprotan. Ini kalau kita berbicara dengan jumlah, tapi ketika kita berbicara dengan harga ini lebih mahal tapi kebutuhannya sedikit. Yang lewat tanah itu harganya lebih murah tapi kebutuhannya banyak dan kebutuhannya itu berkali-kali lipat. Makanya nanti ketemunya juga tetap lebih mahal yang lewat media tanah. Berarti kalau begitu yang lewat media tanah itu kita tetap memakai pemupukan, yang lewat semprot itu kita juga melalui media penyemprotan itu. Cuma kalau pengalaman yang sudah itu kalau untuk penyemprotan, kalau saya ini tidak terjadwal, maksudnya tidak saya jadwal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita dilihat lah. Cuma ketika daunnya itu sudah dipupuk lewat media tanah tapi kok daunnya kurang maksimal atau bagaimana, baru nanti kita semprot. Itu kalau saya. Nah itu perbedaan antara semprot dengan yang tanah. Nah, terus untuk masalah obat, masalah untuk pestisida, insektisida, fungisida itu bagaimana? Terus nanti sekarang ini banyak pupuk-pupuk organik. Pupuk organik ada yang kandungannya S-nya berapa persen, terus CO-nya organik itu berapa persen. Nah itu kalau digabung dengan yang kandungan kimia nitrogen, terus fosfat, kalium, itu campur jadi satu untuk menghemat tenaga penyemprotan itu bagaimana, apa boleh? Itu memang ada rumusnya. Jadi khususnya untuk insektisida, nah itu terkadang untuk penyemprotan jenis untuk pembasmian hama itu kita juga harus teliti. Misalkan kita tidak memakai satu obat, karena biasa petani itu menyampur beberapa obat, bahkan ada yang 10 jenis itu untuk disemprotkan satu tanaman, itu sudah biasa dilakukan, sudah biasa terjadi. Cuma yang menjadi masalah pencampurannya ini harus tepat dengan kandungan yang berbeda, terus untuk yang jenisnya, karena nanti tertera ada jenis kontak sama sistemik. Nah ini kalaupun racun kontak untuk penyemprotan kontak, nanti kita misalkan digabung dengan kontak, misalkan saya kasih contoh obat untuk hama, nanti di dalam tulisannya di obat itu ada tulisan kontak, terus kita membeli lagi mungkin jenisnya berbeda, terus kandungannya berbeda, tapi juga kontak. Nah ini tidak bisa maksimal hasilnya. Jadi harus bagaimana? Kalau bisa, ini artinya saya hanya kita sharing pengalaman. Jadi kalau bisa, khususnya para petani, teman-teman yang memutuskan di dunia pertanian, itu kalau bisa antara kontak itu digabung atau digandeng dengan insektisida yang sistemik. Nah terus untuk fungsi kontak itu untuk apa, terus untuk sistemik itu untuk apa? Nah untuk kontak, nah ini secara teori mungkin kalau kita sebagai petani yang ini cara kerjanya bagaimana itu hanya kita mendengar teori-teori dari penyuluh pertanian. Perbedaannya untuk kontak ini yang kita dilihat dari bahasanya saja kan, racun kontak itu kan seperti racun yang seketika. Jadi kita ibaratkan seperti nyamuk.
nyamuk ketika disemprot langsung mati lah, berarti itu racun kontak. Nah, ketika ada hama ulat atau wereng, pokoknya kita lihat ada hamanya itu, kita semprot dengan kontak, itu langsung mati. Untuk insektisida yang kontak, seperti tadi saya contohkan, seperti misalkan kita menyemprot nyamuk, terus nyamuk seketika itu mati, berarti ini bisa dikategorikan kontak. Ini saya kasih contoh yang mudah. Nah, untuk yang sistemik, ini menyerang jaringan. Jadi ketika kena obat semprot itu, ketika kena insektisida yang semprot yang model sistemik, ini tidak langsung mati. Karena apa? Karena melalui jaringan ini diserap dulu oleh tanaman. Jadi terkadang seorang petani itu menyemprot tanaman ketika hamanya itu belum datang atau belum ada. Nah, ini pakai sistemik ini lebih saya anjurkan. Karena apa? Karena kandungan racun yang terdapat pada obat tersebut ini menyerap di dalam jaringan atau sel tumbuhan. Nah, ketika hama itu menempel atau memakan tumbuhan itu atau buah atau tanaman lah, memakan itu bisa mengenai terus bisa mati. Ini kalau sistemik. Kalau kontak, kalau kita penyemprotan tidak ada hamanya, berarti juga tidak mungkin mati karena tidak ada hamanya. Nah, saya contohkan, misalkan kalian menyemprot pakai obat nyamuk yang mana di ruangan itu tidak ada nyamuk. Nah, itu kan nggak ada gunanya. Ketika habis penyemprotan nanti nyamuknya datang, nyamuk sudah tidak mati lagi karena tidak mengenai langsung. Nah, ini diantara perbedaan antara kontak dengan sistemik. Jadi kalau bisa ini pencampurannya kontak dengan sistemik. Cuma biasanya kalau sistemik ini harganya lebih mahal. Nah, ini untuk jenis racunnya ini macam-macam, tergantung pilihan kalian masing-masing. Kalau kita berkonsultasi dengan orang-orang yang memang paham di dunia obat-obat tersebut, atau kita konsultasi di toko, ini biasanya untuk yang dosis rendah ini, dosis yang agak menengah ini, dosis yang tinggi ini. Kalau dicampur sekaligus itu sebenarnya penting kandungannya itu tidak sama. Terus untuk jenisnya racun kontak dengan racun sistemik ini juga sudah dicampur, artinya tidak kontak semua, ini bisa saja campur jadi satu. Cuma nanti kendalanya misalkan pakai 10 jenis macam, untuk racun kontak 5 jenis, untuk sistemik 5 jenis, ini sudah 10 jenis lah. 10 jenis ini memakan biaya berapa? Nah, ini yang juga diperhitungkan lagi, karena kembali lagi faktor dari pertanian itu banyak. Ketika hama, kita mungkin hama bisa terselesaikan, cuma faktor lainnya ini tidak bisa terselesaikan, hasilnya juga kurang maksimal. Makanya untuk pertanian ini tidak bisa kita seperti urusan dengan bisnis. Maksudnya gini, karena faktornya terlalu banyak, tidak bisa wah obatnya pakai yang bagus banyak, fokus di dalam pengobatan itu, tapi tidak fokus, tidak melihat kondisi tanah bagaimana, kondisi lingkungan alam sekitar bagaimana, tidak melihat faktor itu. Ini saya rasa juga kurang bisa maksimal. Kalau saran saya lebih baik untuk pengobatan ini nggak perlu terlalu dicampur terlalu banyak. Ini cuma berapa macam saja. Nanti ketika sudah, artinya hama itu tidak bisa hilang atau tidak mati dengan pengobatan yang pertama, kita pakai dosis yang lebih tinggi lagi. Nah, lebih tinggi lagi. Ini karena biasanya dengan dosis yang lebih tinggi ini harganya semakin mahal.
biasanya seperti itu. Nah, terus ini untuk khususnya hama. Nah, ini biasa disebut dengan insektisida. Lah terus untuk jamur, bakteri atau virus ini biasanya di dunia pertanian itu istilahnya fungisida. Nah, fungisida pun juga seperti insektisida. Jadi ada yang model kontak dan model sistemik. Ini juga tidak dianjurkan ini dicampur kontak dengan kontak atau sistemik dengan sistemik. Ini tidak bisa maksimal. Kalau bisa kontak, kalau misalkan ingin mencampur, kontak dengan sistemik. Nah itu, ini terkadang satu tanaman itu bisa tanaman yang kita tanam ini bisa saja bisa terserang virus plus hama. Jadi sama-sama kena virus juga kena hama. Terus solusinya bagaimana? Solusinya di antara solusi itu penyemprotan insek dan fungi ini kita campur jadi satu. Jadi untuk hama itu kontak dan sistemik jadi satu, untuk fungisida kontak dan sistemik jadi satu, dicampur jadi satu tangki kita semprot. Nah, itu pun juga tidak terlepas dari kandungan racun itu herbal atau kimia. Karena kalau nanti jenisnya herbal sifatnya alami, ini kalau dicampur dengan yang kimia ini juga tidak bisa maksimal. Nah terus bagaimana kalau bisa untuk yang jenis obat yang kimia ini juga dicampur dengan yang kimia? Kalau herbal ini kalau bisa ini sendiri-sendiri, karena nanti dikhawatirkan obat yang alami ini bisa kalah dengan yang kimia, jadi tidak ada fungsinya. Nah terus untuk kualitas bagus mana herbal dengan kimia? Nah ini kalau ada teman-teman yang meneliti ini, kalau kimia itu sifatnya instan, artinya prosesnya cepat. Kalau herbal alami ini biasanya memakan waktu agak lebih lama, cuma ya diantaranya juga ada kelebihannya lagi. Kalau kimia mungkin pertama kelebihannya itu cepat mengenai sasaran. Misalkan ada hama kita semprot langsung mati, itu mungkin. Untuk kekurangannya pasti kita mengeluarkan biaya, itu harganya pasti lebih mahal. Untuk faktor yang kekurangan yang ketiga, kekurangan lagi kalau yang kimia ini, kalau terlalu sering penyemprotan dengan bahan kimia, insek atau fungi yang terlalu berlebihan, itu pasti obatnya itu mengenai tanah. Dengan obat yang mengenai tanah terus menerus bertahun-tahun, ini bisa menyebabkan tanah itu menjadi gersang atau tidak subur lagi, nanti ada pembaruan lagi. Nah ini diantara kekurangannya. Nah untuk yang herbal, dari segi kelebihan mungkin dari harga itu pasti jauh lebih murah. Seperti contoh untuk insektisida itu teman-teman biasa untuk pemberantasan ulat atau apa itu biasanya pakai tembakau itu kita ambil, kita rebus, atau kalau ada penyulingan disuling, itu diambil sulingannya, airnya, terus itu untuk penyemprotan. Bisa ada lagi yang pakai bawang di blender, habis itu disaring terus diambil airnya. Nah banyak kalau untuk yang herbal itu banyak, cuma dari harga mungkin lebih murah, tetapi untuk tepat sasarannya ini biasanya melalui proses, tidak langsung mungkin 3 hari atau mungkin 1 minggu. Nah ini diantara kekurangannya, prosesnya lambat. Tapi kelebihannya ini tidak mengganggu unsur hara nutrisi yang ada di dalam tanah yang kita tanami tersebut, karena ketika penyemprotan mengenai tanah itu sama-sama alami, ini langsung bisa terurai. Beda yang kimia tadi, ketika mengenai tanah ini tidak bisa terurai. Itu gambaran sedikit tentang kelebihan dan kekurangan racun yang alami dengan yang herbal.
Saya teruskan untuk yang kimia tadi. Itu untuk insektisida, terus fungisida. Terus nanti ada lagi kalau itu misalkan dicampur dengan pupuk kimia, pupuk NPK yang pakai semprot itu apa? Nggak bisa. Bisa. Jadi biasa dalam satu tangki itu dicampur jadi satu, mulai insek, mulai fungi, dan pupuk ini campur jadi satu. Ini apa hasilnya bagaimana? Kalau hasil ini kalau menurut pengamatan ini tetap bagus. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya ini kita sekali kerja ini tiga obat atau 3 macam yang dibutuhkan tanaman ini langsung tercukupi. Untuk kekurangannya, ketika ada pencampuran obat dan nutrisi, ini biasanya tanaman itu mengambil hanya yang dibutuhkan saja, karena kalau terlalu banyak nutrisi atau kebutuhan yang dibutuhkan ini terlalu banyak, ini terbuang sia-sia. Tetapi kalau kita sendiri kan, maksudnya untuk insektisida dan fungisida sendiri, terus untuk berapa hari lagi kita semprot pemupukan, nah itu yang jelas itu kita sudah ada penambahan biaya operasional tenaga lagi. Itu contohnya seperti itu. Tapi kalau kita hemat operasional, kita campur saja. Untuk masalah hasil itu kita lihat kondisinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya terkadang kita campur jadi satu bisa, terkadang dengan kondisi tertentu, misalkan gini, yang lebih dominan itu hama, untuk funginya kita kurangi, kita pakai yang insektisida saja, nanti kita tambahi pupuk, terus seperti itu. Jadi tidak fungisida, insektisida dan pupuk jadi satu kan tidak. Artinya fungisidanya kita kurangi, terus kita ganti dengan pupuk. Itu halnya seperti itu. Terus ada lagi kandungan, kita lanjut dari pembahasan yang awal tadi. Jadi ada unsur nitrogen, fosfat, kalium, terus ada lagi unsur sulfur. Ini juga tidak kalah penting ini. Cuma sulfur ini kebutuhannya tidak begitu banyak. Jadi kalau kalian beli pupuk ini yang ada kandungannya sulfur juga. Jadi tidak hanya nitrogen, fosfat, kalium, kalau bisa ada kandungannya sulfur juga. Untuk masalah presentasi ini nggak ada patokan ya, artinya untuk masalah presentasi sebenarnya penting nggak terlalu banyak sekali, penting pokoknya ada itu sudah bisa membantu kalau menurut pengamatan seperti itu. Jadi dari sini kalian sudah bisa mencampur ini, misalkan untuk pupuk kalau biasa yang agak ramai di dunia pertanian itu jenis Ponska, jenis Mutiara, itu kan 15 atau 16. Nah, itu ketika mungkin kandungannya seperti itu saja. Kalau kita di awal kita membutuhkan unsur nitrogen yang banyak, kita hanya perlu menambahkan beli pupuk yang kandungan nitrogennya itu banyak. Misalkan kita tambah dengan urea berapa kilo kita hitung. Jadi misalkan NPK-nya yang kandungan natrium 16, fosfat 16, terus kalium 16, kita ingin nitrogen kita dengan kadar 25%, kita hitung, kita pakai yang urea saja. Nah, atau ZA, malah ZA itu nitrogennya sedikit, cuma ada kandungan sulfur. Kalau urea itu kayaknya tidak ada, unsur sulfurnya tidak ada, jadi hanya lebih dominan pada kandungan nitrogen. Itu untuk yang urea. Nah, terus kalau kalian ingin kandungan fosfatnya tinggi, itu tinggal
misalkan kita sudah punya NPK atau Ponska yang kandungannya 15, 15 atau 16 tadi, kita tinggal beli pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi. Nah, fosfatnya tinggi itu seperti TSP, SP36, nah itu ada. Kalau sudah ada sulfurnya, yang tadi misalkan pakai ZA ada sulfurnya, berarti kalau kalian membeli pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi, berarti nggak usah yang ada sulfurnya, karena sudah dicukupi dengan kandungan pupuk yang pertama tadi yang ZA yang ada kandungan sulfurnya. Itu kalau tidak salah itu SP36. Untuk jenis SP36 itu kayaknya ada kandungan sulfurnya, kayaknya, saya lupa. Nah, seperti itu. Untuk yang kalium untuk yang pupuk untuk pembuahan juga seperti itu. Ketika kalian mau panen terus punya pupuk 16-16, tinggal kita membeli pupuk yang kandungan kaliumnya tinggi, terus kita campur, kita aduk, tidak apa-apa, kita aduk. Karena apa? Kok tidak kalium saja? Nah, misalkan ada pertanyaan begini, loh kalau memang ada fungsi masing-masing kandungan tersebut, kenapa kok dicampur jadi satu? Misalkan untuk awal pakai pupuk nitrogen saja, urea saja. Untuk yang kedua pakai fosfat saja misalkan. Untuk yang ketiga pakai kalium saja. Apa tidak bisa seperti itu? Kalau berbicara tentang masalah bisa atau enggaknya, itu tetap bisa. Cuma masalahnya begini, ketika nitrogen itu mungkin dibutuhkan, itu kebutuhannya itu tidak hanya satu waktu itu saja, kebutuhannya itu terus sampai panen, itu butuh cuma dengan kebutuhan yang lebih sedikit dari kebutuhan yang awal. Jadi proses tumbuh yang pertama, misalkan tanaman mulai tumbuh umur 20 hari, 10 atau 20 hari, itu kebutuhan nitrogennya lebih banyak daripada tanaman yang 10 hari atau 20 hari menjelang panen. Nah, itu perbedaannya. Apakah tidak butuh? Tetap butuh, cuma kebutuhannya itu sudah tidak begitu banyak ketika proses kebutuhan nitrogen pas awal. Makanya kalau kalian itu mau memisah-misahkan urea sendiri, fosfat sendiri, nanti dikhawatirkan ketika tanaman itu sudah besar, nitrogennya itu kurang, itu juga tidak bisa maksimal. Terus kalau begitu bagaimana? Kalau menurut saya, kita tetap pakai pupuk yang komplit. Pupuk yang komplit itu seperti Ponska atau NPK yang 16-16, nah itu kan komplit. Jadi kandungan nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%, cuma itu hanya adanya pencampuran atau penambahan kandungan lagi. Misalkan untuk awal itu kalau kita pakai Ponska itu kan hanya 15%, maaf, 1 kintal, maksudnya kode 16-16 itu kan 1 kintalnya kandungan nitrogennya cuma 15% per 1 kintal. Nah, ketika kita tidak kurang, wah ini kandungannya kok kurang, kita tambahi pakai ZA. Jadi misalkan 1 kintal itu kandungannya ini kali, cuma kita menginginkan nitrogen yang kandungannya berapa, ini juga ada rumusnya sendiri. Misalkan untuk awal kalau bisa nitrogennya pakai yang 20%. Nah, 20% itu kita tinggal hitung saja. Misalkan dalam 1 kintal kita beli Ponska 15, berarti untuk kandungan nitrogennya kurang 5%. Nah, untuk 5% ini kalau kita pakai ZA, misalkan ZA itu dengan kandungan 1 kintalnya ini 21%. Nah, tetapi kebutuhan kita kurang 5% saja. Berarti 21 kita asumsikan kita bagi 4. Berarti 1 kintal dibagi 4, kita tambahan ZA 25 kilo. Nah, berarti dengan pupuk Ponska itu 1 kintal,
dengan ZA 25 kilo itu bisa menghasilkan pupuk yang kandungan nitrogennya sekitar 20%, fosfatnya 15%, kaliumnya 15%. Ini proses penyampurannya seperti ini. Apa bermasalah? Saya rasa tidak, karena saya sendiri sudah mengalaminya. Itu mungkin untuk yang awal. Terus misalkan untuk fosfat dan kaliumnya juga sama, cuma kita pakai rumus. Misalkan mau panen itu kebutuhan kaliumnya berapa, misalkan mau panen kebutuhan kalium 30%, nah berarti kita hanya tinggal hitung saja. Misalkan untuk tadi untuk pemupukan NPK untuk Ponska itu kan kandungannya 15. Berarti kalau kebutuhannya 30%, nah kita butuh pupuk yang kandungan kaliumnya 30%, itu kita pakai pupuk yang kandungan kaliumnya 40 atau 40% kalau tidak salah, 40% per 1 kintal 40%, berarti kita kurang 15%. Kalau 15%, 1 kintalnya saja 40%, berarti 40% bagi 2 20%. Setengah kintal saja 20%. Ini sudah menghasilkan nitrogennya 15%, fosfat 15%, kaliumnya ini 35%. Ini menjelang panen. Jadi biar kita bisa menakar, meskipun jumlah pupuk itu tambah, kan ini otomatis tambah. Biasanya Ponska saja 1 kintal, tapi dengan adanya kalium, pupuk yang kandungan kaliumnya ini 50 kilo atau setengah kintal, ini malah jadi jumlah pupuknya 150 kilo. Ini tetapi tidak apa-apa, asalkan kebutuhan tanaman dengan nutrisinya itu bisa tercukupi. Nah ini rumusnya. Jadi meskipun kalian memakai pupuk yang terlalu banyak, penting sesuai dengan kebutuhan tanaman, itu tidak apa-apa. Tidak kalah penting lagi yaitu kandungan kalsium dan magnesium. Jadi setiap tanaman di samping memerlukan unsur yang telah saya sebutkan tadi seperti nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, itu juga butuh yang namanya kalsium dan magnesium. Makanya terkadang seorang petani itu sebelum tanam itu lahannya dikasih kapur dulu. Itu fungsinya untuk apa? Pernah saya tanya, kapur fungsinya ini untuk apa? Tidak tahu petani itu. Ya biasanya seperti itu. Nah makanya sebenarnya kalau membicarakan tentang fungsinya untuk kalsium dan magnesium, ini lebih cenderung untuk penguatan tanaman. Jadi seperti makhluk hidup lainnya seperti manusia itu membutuhkan kalsium magnesium, mungkin diantaranya untuk pertumbuhan tulang, agar tulang itu kuat. Ketika kuat itu penyakit atau virus yang menyerang itu kalah dengan pertahanan internal, pertahanan dari dalam. Makanya diantara fungsi dari kalsium magnesium itu menguatkan tanaman, sehingga ketika ada virus atau hama dari luar itu sudah ada pertahanan diri, sudah posisi tanaman itu sudah kuat. Itu diantara kebutuhan kalsium dan magnesium. Untuk kebutuhannya ini sebenarnya tidak begitu banyak seperti halnya untuk kebutuhan nitrogen dan fosfat dan kalium yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kalau untuk kebutuhan asli tanaman itu sebenarnya ada rumusnya, cuma di dalam praktek ini terkadang hanya sebatas perkiraan saja, hanya dikasih pupuk dolomit untuk pertanian, kapur dolomit. Nah itu pun tidak setiap waktu memulai penanaman. Jadi misalkan sekarang mau menanam dikasih dolomit, itu 5 penanaman berikutnya itu biasanya tidak dikasih. Ini untuk pertanian di sekitar saya. Padahal
Padahal kalau bisa khususnya untuk tanaman yang sifatnya bisa menghasilkan banyak atau sayur-sayuran, kalau bisa itu setiap tanam dikasih pupuk juga yang kandungan kalsium dan magnesium, itu di samping pupuk yang kandungan nitrogen dan lain seterusnya tadi. Nah, makanya untuk meringkas atau mempersimpel kandungan tanaman, kebanyakan atau bahkan hampir 80% ini sebagai petani tidak mau ribet, istilahnya tidak mau mencampur ini, menyendiri-nyendirikan ini kebutuhan nitrogen pakai ini, untuk fosfat ini pakai magnesium pakai ini. Makanya di dalam pupuk yang seperti NPK itu, pokoknya pupuk yang non subsidi itu biasanya sudah di dalam satu kemasan itu sudah mengandung banyak unsur. Di samping NPK-nya sudah ada sulfur, ada kalsium, magnesium, itu cuma presentasinya itu yang tidak begitu banyak. Nah, itu untuk kebutuhan unsur hara tanaman. Di samping yang saya sebutkan tadi sebenarnya masih banyak, cuma kebutuhannya hanya berapa persen, 0%, 0, berapa persen itu. Nah, jadi untuk teman semuanya, sebelum terjun di dunia pertanian, kita juga harus tahu pupuk apa yang mau kita kasihkan ke tanaman kita, jenis pupuk apa, supaya bisa tepat sasaran. Jadi misalkan nanti beda lagi dengan tanaman yang sifatnya tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan ini juga tidak sama pemupukannya dengan tanaman pertanian. Mungkin ada sebagian teman itu yang disamakan. Jadi misalkan punya tanaman perkebunan itu dikasih pupuk NPK atau Poska, itu bisa bagus. Kalau berbicara bagusnya bagus, cuma kan pemupukan operasional itu semakin banyak. Padahal hasil dari perkebunan itu tidak bulanan seperti, tidak musiman seperti dunia pertanian di persawahan. Perkebunan tanaman tahunan itu biasanya bisa mengambil hasil ketika sudah umur tahunan. Makanya biasanya untuk perkebunan ini kebanyakan ini dipakai pupuk organik saja. Nah, nanti ada istilah lagi pupuk organik. Kalau pertanian itu pupuk organik bagaimana? Kalau dicampur di tanah itu lebih bagus, karena pupuk organik itu sifatnya meskipun tidak instan, cuma bisa bertahan di dalam tanah itu agak lama, tidak seperti pupuk kimia. Seperti sekarang banyak di toko-toko itu pupuk organik yang dijual. Makanya pemakaian pupuk organik itu tidak harus setiap tanaman. Misalkan dikasih itu lebih bagus, misalkan tidak setiap tanaman itu juga tidak apa-apa. Seperti hanya misalkan kalau kalian tidak mau membeli di pertanian, kalau di sekitar kalian ada bekas kotoran-kotoran binatang seperti kotoran sapi atau kotoran kambing, itu bisa diolah menjadi pupuk alami atau pupuk organik. Nah, ini bisa bertahan atau bisa menyimpan unsur hara di tanah ini bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang mengatakan bisa bertahun-tahun. Cuma tergantung jumlah yang diberikan di dalam tanah tersebut. Jadi sebenarnya kalau untuk urusan pupuk ini, meskipun ada jenis organik, meskipun ada jenis kimia dengan kandungan berbeda-beda, ada yang tadi nitrogen atau sulfur atau magnesium, ini semua memiliki peran sendiri-sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri. Saya ibaratkan seperti manusia, seperti kita ini. Di dalam tubuh kita ini pasti membutuhkan namanya karbohidrat, protein, vitamin. Nah, ini mempunyai peran sendiri-sendiri. Misalkan kita suka ke karbohidrat saja, misalkan kita cuma memakan nasi saja. Nah, apa bisa maksimal tubuh kita? Misalkan kita makan vitamin saja, makan vitamin C saja, tanpa adanya vitamin yang lain, apa bisa maksimal? Nah, itu tanaman juga seperti itu. Jadi semuanya harus komplit,
mulai apa yang dibutuhkan tanaman, misalkan ada penyakit atau virus atau hama, obat apa yang harus dikasihkan, misalkan memang ada faktor pengaruh hujan atau kemarau atau musim atau lingkungan sekitar, apa yang harus dilakukan. Ini kita juga harus tepat sasaran. Saya contohkan sekarang kalau untuk urusan musim atau lingkungan sekitar, mungkin daerah kalian atau daerah-daerah lain itu lahannya itu ditutup, ada yang mengatakan namanya greenhouse atau apa itu. Jadi lahannya itu tidak terbuka atau tidak langsung terkena sinar matahari langsung, ditutup dengan plastik atau apa. Itu juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Dari segi kekurangan mungkin adanya membuahkan biaya, dari kelebihan ini suhu atau cuaca ini bisa stabil. Makanya kita tidak heran untuk pertanian-pertanian di daerah negara maju, di wilayah negara maju itu pertanian meskipun tidak ada lahan yang luas itu bisa bertani di dalam gedung. Itu gambarannya seperti itu. Jadi untuk masalah lokasi, untuk masalah obat-obat sebenarnya bukan masalah sulit atau tidaknya atau mahal atau enggaknya. Sebenarnya yang paling menjadi titik tekannya itu kita harus tepat sasaran menggunakannya. Terus untuk panen, kalau pertanian saya rasa untuk masalah penjualan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya memang ada masa-masa momen-momen tertentu ketika pasar itu lesu atau pasar tidak bergerak, itu mungkin hasil panennya murah atau gimana, itu memang hukum dunia perdagangan seperti itu. Makanya saya sarankan ketika di dalam dunia pertanian ini sudah mahir, kalau bisa untuk masalah pemasaran kita pasarkan sendiri, kalau bisa kita langsung buat atau langsung kita olah menjadi hasil akhir pada konsumen. Ini bisa memberikan nilai lebih. Mungkin itu saja gambaran saya tentang pertanian, kebutuhan apa yang kita persiapkan. Di sini saya tidak menjelaskan tentang peralatan-peralatan yang dibutuhkan, karena peralatan itu sifatnya kalau tidak punya pun kita bisa meminjam atau pakai alat bisa diakali. Cuma kalau masalah unsur hara atau bagaimana ini, kalau kita mengandalkan atau kita tidak beli, ini kemungkinan besar ini tidak cukup untuk kebutuhan tanaman. Kalau mungkin kita hanya mengandalkan air hujan atau unsur hara di dalam tanah, ini kita mungkin tidak cukup atau sesuai dengan tanaman tersebut. Mungkin sekian dulu, semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.